banyak orang Jawa itu kan bilangnya, wah urip ini santai aja, slow aja, dinikmati. Slow-slow apa dinikmati apa? Dinikmati bagaimana? Kita mempunyai tanggung jawab ya teman-temanku semuanya. Kita mempunyai tanggung jawab pada istri, pada anak-anak kita. Nah, kita berkewajiban untuk membahagiakan mereka ya. Kita juga nggak boleh egois. Kita harus memikirkan sekolah anak-anak kita. Nah, kalau kita berputar-putar di situ terus ya, ya anak-anak kita nanti, apa kita tega menjadi seperti kita sebagai orang tua ya, seperti orang tuanya yang mungkin belum kuat di finansial. Nah, itu yang harus kita rubah ya. Yang harus kita rubah itu adalah genset, mindset. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Petani Boys Tukang Ngarit. Apa kabar sahabat-sahabat ngarit semuanya? Semoga kita semua tetap diberikan kesehatan, keselamatan, dan umur panjang, berkah barokah untuk kita semua. Amin. Oke, pada kesempatan yang baik ini saya akan sharing ya. Saya akan bikin konten yang mungkin agak beda dari konten-konten yang kemarin. Kalau kemarin mungkin ada kegiatan ngarit, ada kegiatan di sawah, tanam menanam. Kali ini agak beda sedikit ya, karena saya sedang tidak berada di rumah ya. Oke, langsung saja ya teman-temanku semuanya, saya akan sharing mengenai industri ya. Ini saya anggap sebagai sebuah industri ya, ternak domba atau ternak kambing, apapun itu yang teman-teman jalani sekarang ini, atau mungkin yang baru akan dijalani, atau kata lain baru mempunyai planning ya, mempunyai rencana untuk ternak domba seperti apa yang saya lakukan ya, memelihara domba di rumah. Nah, ini yang harus teman-teman perhatikan. Saat ini kan lagi gencar-gencar ya, lagi booming, dimana-mana banyak sekali pemuda-pemuda atau remaja-remaja yang saat ini terjun di dunia pengaritan ya, atau ternak domba dan kambing. Banyak sekali teman-teman saya juga banyak yang melakukan, karena mungkin termotivasi dengan orang-orang yang sudah sukses dalam memelihara atau ternak domba atau kambing. Sebenarnya ini bagus ya, ini bagus, dan saya sangat senang sekali, saya sangat support ya sama pemuda-pemuda yang tentu saja tidak hanya diam di rumah ya, mereka melakukan sesuatu walaupun mungkin dengan keadaan yang tiba-tiba ya. Mungkin kurang persiapan, mereka hanya termotivasi akhirnya action, dan akhirnya apa yang terjadi? Mungkin di depan akan kelabakan, akan kedandapan seperti apa yang saya alami dahulu ya. Karena apa? Karena banyak juga teman-teman saya itu yang belum siap ya, belum siap. Yang pertama dalam pengadaan sumber pakan ya, atau bank pakan. Nah, mereka belum siap, tiba-tiba beli domba, akhirnya tiap hari ngarit, waktunya habis terbuang untuk ngarit. Kalau sudah mempunyai bank pakan ya agak mending ya, jadi tidak kebingungan untuk mencari tempat ngarit ya, karena sudah memiliki bank pakan. Dan ada juga yang belum siap di finansial, mereka beli beberapa ekor, akhirnya ya mungkin kalau domba itu kan di perjalanan kan pasti ada progres ya, mungkin ada dalam perjalanan mereka akhirnya memutuskan untuk membeli pakan kering atau membuat fermentasi. Nah, ini kan memerlukan kos. Nah, dari finansial kalau belum siap ya akhirnya ya seperti itu ya, kadang beli, kadang enggak, kadang dikasih complete fit, kadang enggak, kembali lagi ngarit ya, akhirnya seperti itu, berputar-putar terus. Tapi sebenarnya memang harus dicoba, dan menurut saya langkah lebih bagus lagi kalau semua itu dipersiapkan di awal ya, jadi tidak kelabaan ya. Memang nggak mudah,
karena saya mengalaminya sendiri ya. Jadi petani ya, dari menanam padi, mencangkul, mopok galengan, terus ya, semuanya itu benar-benar membutuhkan effort ya, membuang-buang waktu, dan kemudian memutuskan untuk ternak domba. Akhirnya ya itu tadi, berantakan semuanya di awal. Nah, setelah apa yang saya alami ya, berjalan waktu kurang lebih ya 1 tahun ini ya, saya menjadi petani, terus nyambi ternak domba, kambing juga pernah, dan akhirnya saya memutuskan untuk break dulu ya. Kenapa? Nah, ini yang akan saya sharingkan kepada teman-teman semuanya ya. Oke, jadi begini, setelah yang saya alami ya, kurang lebih 1 tahun ini ya, menjadi petani sekaligus open ya, menjadi peternak ya, walaupun skala kecil, tapi paling tidak saya sudah mendapatkan ilmu ya, mendapatkan banyak masukan dari teman, dan butuh banyak lagi tentang sumber pakan. Nah, ini pengetahuan atau ilmu sumber pakan ya, dan kandang. Nah, ini sangat penting sekali. Maka dari itu saya memutuskan untuk break dulu sejenak. Nah, terus sawahnya gimana mas? Ternaknya gimana mas? Apakah break sampai di situ? Enggak, teman-temanku semuanya. Sawah masih jalan, domba masih jalan ya, dengan tentu saja dengan bantuan orang lain ya. Untuk saya sendiri kan sementara ini off dulu, karena saya mempunyai planning yang lebih besar, yang lebih insya Allah lebih bagus lagi, yaitu adalah saya ingin memperkuat finansial saya dulu untuk mendukung nantinya untuk peternakan atau saya peternak domba ya. Dengan cara bagaimana? Jadi untuk sementara ini saya menyerahkan semua urusan persawahan, pertanian, dan peternakan kecil-kecilan saya itu pada orang di rumah dulu ya, pada keluarga saya dulu ya. Jadi saya memutuskan untuk kembali menekuni pekerjaan, yang akhirnya apa? Dari pekerjaan itu saya menghasilkan materi finansial, dan dari finansial itu nanti ke depan saya punya planning yang akan saya bikin mungkin sistem kandang yang lebih bagus, dan sistem untuk pakan ya, itu yang mungkin lebih bisa dikatakan modern, atau mungkin lebih bagus lagi dari apa yang sudah saya jalani kemarin ya. Jadi tidak ngarit terus lah ya, paling tidak bikin fermentasi yang lebih bagus lagi, lebih betul lagi, lebih banyak lagi, hingga akhirnya dalam berternak itu jalan ya. Jadi tidak berputar-putar terus itu saja, karena yang saya alami ya ini seperti itu, berputar terus ya. Akhirnya apa? Akhirnya capek. Kenapa ya? Bagaimana nggak capek ya? Ya petani oke capek ya, tapi banyak orang Jawa itu kan bilangnya, wah urip ini santai, slow dinikmati. Slow apa dinikmati? Dinikmati bagaimana? Kita mempunyai tanggung jawab ya teman-temanku semuanya. Kita mempunyai tanggung jawab pada istri, pada anak-anak kita. Nah, kita berkewajiban untuk membahagiakan mereka ya. Kita juga nggak boleh egois. Kita harus memikirkan sekolah anak-anak kita. Nah, kalau kita berputar-putar di situ terus ya anak-anak kita nanti, apa kita tega menjadi seperti kita sebagai orang tua ya, seperti orang tuanya yang mungkin belum kuat di finansial. Nah, itu yang harus kita rubah ya. Yang harus kita rubah itu adalah mindset. Nah, itu yang harus kita rubah. Ini sangat penting sekali. Kenapa kita harus merubah mindset kita ya? Karena menguntungkan, bagi saya ya menguntungkan dalam skala besar. Kalau skala kecil ya menguntungkan, tapi prosesnya itu lama sekali teman-temanku semua. Kalian nggak akan sabar kalau hanya mengandalkan dari mungkin domba yang beberapa ekor, 5 ekor, 10 ekor. Apakah itu bisa buat hidup? Ya bisa, buat hidup saja udah bisa, tapi untuk membahagiakan keluarga itu
lama teman-temanku semuanya. Itu membutuhkan proses yang sangat lama sekali. Maksud saya, kalau kita bisa mempercepat ya, kalau kita bisa mempercepat kesuksesan kita ya, kenapa enggak? Nah, jalan satu-satunya seperti apa ya? Kita membayar orang dalam artian seperti apa yang saya lakukan ya, saya membayar istilahnya waktunya orang ya. Ya, untuk domba itu kan sementara ini saya titipkan dulu di tempat mertua saya. Mertua saya istilahnya ya, saya membayar waktunya orang tua saya untuk ngarit, untuk memberi makan domba-domba saya, sekaligus untuk mengurus pertanian saya di rumah. Wah, itu namanya menyengsarakan orang tua, Mas. Menyengsarakan mertua. Enggak. Saya sudah menyiapkan semuanya. Dari bank pakan sudah saya siapkan. Saya sudah kuat di bank pakan ya. Jadi untuk pertanian saya bisa menyuplai dengan finansial dari budget saya sendiri. Terus untuk domba itu nanti saya juga enggak walaupun itu yang memegang atau memelihara mertua, tapi harus ada hitungannya di situ. Istilahnya ada sistem, mungkin istilahnya bisa gado atau ya. Jadi tidak semata-mata saya titipkan terus sekedar ngarit, terus nanti kalau berhasil saya minta lagi. Enggak seperti itu ya. Kita juga harus memikirkan orang tua saya. Kalau seperti itu ya, kita istilahnya bukan membahagiakan, tapi malah menyengsarakan ya. Waktu istirahat malah ngarit, malah wah itu. Nah, ini yang secara otomatis yang sedang akan saya lakukan seperti ini ya, planning saya kembali ke industri saya dulu, pekerjaan saya dulu yang dulu pernah saya tinggal, akhirnya saya geluti lagi. Dan mungkin ada beberapa planning, mungkin ke depan juga ada beberapa rencana, tapi tidak akan saya utarakan di sini dulu ya. Jadi bisa dikatakan, kalau menurut saya berkorban dulu ya, bukan berarti saya memberikan waktu saya kepada orang tua atau mertua saya untuk mengurusi itu, enggak. Maksudnya saya juga punya keluarga adik ipar ya, jadi dia bisa membantuin saya untuk ngarit. Jadi bukan orang tua yang ngarit, enggak. Sudah saya siapkan semuanya untuk bank pakan, untuk tong fermentasi. Kalaupun nanti yang adik-adik saya mau bikin fermentasi, saya sudah mempunyai ilmunya, tinggal melakukan aja, tinggal gas aja. Nah, ini memang sedikit agak saya paksakan ya, agar apa ya, agar sedikit mau melakukan sesuatu, jadi tidak mengandalkan orang tua saja. Dan itu juga memberikan orang tua juga kan, membantu pekerjaan. Nah, nanti dalam perjalanan ketika saya sudah mempunyai materi, sudah mempunyai finansial yang kuat, nah ini nanti yang akan saya rubah. Tapi tidak langsung secara total, enggak ya, karena membutuhkan proses ya. Apalagi untuk pakan ya, dari makanan basah ke makanan kering itu kan butuh proses, tidak bisa langsung dikasihkan. Contoh, ketika kita kebiasaan memberikan pakan hijauan ya, rumput, misalkan hari ini dikasih rumput, dan dalam perjalanan kita sudah menyediakan stok pakan kering. Nah, kemudian besoknya kita langsung rubah total, kita kasih pakan kering. Nah, itu nggak bisa teman-temanku semuanya, itu butuh proses juga ya, jadi berkala ya. Jadi step by step, mungkin dengan pakan hijauan besok dicampur sedikit, ditambah pakan kering, kemudian lusa ditambah pakan kering lagi, hingga akhirnya full memberikan pakan kering. Nah, pakan kering itu apa? Ada gizinya, Mas. Itu kan secara natural kan, hewan itu, apalagi domba itu kan membutuhkan hijauan, rumput. Iya, betul. Tapi ya kita harus membuka mindset kita itu tadi ya. Ya, dengan perubahan zaman, perkembangan zaman, kita bisa menggantinya dengan nutrisi ya. Nutrisi yang lebih baik, paling tidak ya sama atau seimbang. Tapi
juga tidak total makan kering, enggak, karena kan saya sudah mempunyai pampakan itu tadi ya. Karena pengalaman saya yang kemarin itu benar-benar lama sekali prosesnya, bahkan untuk 10 ekor 30 ekor untuk hidup. Kita punya domba 30 itu udah bisa hidup, nanti kan hidup harian kita dari hasilnya, dari anaknya. Itu bullshit, itu nggak bisa teman-temanku semuanya. Banyak konten-konten, banyak video-video yang sukses ternak hanya dari 30 domba, sukses berternak bisa hidup hanya dari 10 ekor domba. Aduh, itu saya pengen tahu orangnya ya. Ya bisa, tapi prosesnya itu lama, udah yakin. Nah terus solusinya gimana? Solusinya kita harus kuat dulu. Dalam artian, loh mas, kalau sudah susah ngapain pelihara domba? Nah ini sekali lagi genset kita harus perbaiki ya. Mindset kita itu harus kita pelajari ya, kita perbaiki ya. Masa kita hanya melihat orang-orang sukses saja, mereka bisa sukses, kenapa kita nggak bisa sukses? Mereka makan nasi, kita juga makan nasi. Mereka manusia, kita juga manusia. Nah kuncinya adalah ya itu tadi, genset itu tadi ya. Kalau kita melulu hanya mengandalkan ngarit, wah udah itu ya berputar di situ terus ya, capek, udah yakin. Walaupun sampai 30 ekor bahkan 50 ekor, kekuatan kita ngarit itu seberapa? Bisa poklek bisa poklek tenaga kita kalau tiap hari ngarit ya kan. Nah ini harus kita rubah. Jangan melulu melihat konten-konten yang besar sukses 30 ekor domba. Sudah itu akan menjadi sebuah masalah ya, bukan memotivasi, malah akan membuat masalah lagi. Intinya dikuatkan dulu di finansial kita, materi kita kuatkan dulu ya. Kita kuatkan dulu ya. Yang pertama bikin bank pakan yang banyak dulu tentu saja ya. Terus kalau tapi alangkah lebih baik materi dulu, finansial kita siapkan dulu ya. Udah yakin apa yang sudah saya alami itu jangan sampai dialami oleh teman-temanku semuanya yang terbakar melihat video-video besar ya, YouTube itu yang sukses ternak domba, ternak kambing dari skala kecil hingga akhirnya meraup miliaran. Itu omong kosong, yakin itu lama prosesnya ya. Jadi teman-temanku siapkan dulu finansialnya dulu ya, kerja dulu ya, kerja kumpulin uang dulu, siapkan dulu semuanya. Kalau sudah finansial, kalau sudah teman-teman rasa cukup ya, kalau sudah merasa cukup 50 juta 100 juta baru bisa action. Nah, kalau punya uang segitu banyak ngapain piara domba? Itu tadi genset itu tadi yang harus kita perbaiki, harus teman-teman perbaiki. Kalau kita mempunyai finansial yang kuat, kita pelihara domba itu enak ya. Ini yang sudah saya pelajari ya. Saya main ke tempat-tempat teman, main ke peternakan besar itu prosesnya itu enggak ada yang murni dari nol. Sudah bisa teman-teman cek sendiri ya. Yang besar-besar itu kalau bilang saya itu dari nol dulu gini-gini ya, ada mungkin beberapa persen, mungkin 20-30%, mungkin nggak nyampe ya. Kebanyakan itu mereka kuat di finansial dulu. Akhirnya apa? Mereka membayar orang ya, membayar waktunya orang ya, karena mereka nggak mempunyai waktu tapi mereka mempunyai uang. Akhirnya membuat sebuah peternakan ya, mungkin 30 ekor 50 ekor hingga mempunyai peternakan yang besar dengan keuntungan yang sedemikian banyak rupa. Itu sebenarnya juga nggak ini ya, itu hitungannya itu rumit ya teman-temanku semuanya. Nggak bisa langsung banyak dengan keuntungan segini. Udah itu teman-teman boleh main terus praktek, nanti pusing sendiri. Sudah saya yakin, saya sendiri sudah mengalaminya. Soalnya saya bisa ngomong seperti ini karena saya mengalaminya sendiri. Jadi yang sebelum terlanjur urungkan dulu. Saya kemarin membakar, ayo action.
urungkan dulu, lebih baik urungkan dulu, kuatkan dulu di finansial, kerja dulu apalah ya. Kalau memang kebelet pengen ngebet banget pengen punya domba, titipkan dulu aja sistem gado ya. Kuatkan dulu finansial, bikin kandang dulu, sistemnya seperti apa, perkandangan dipelajari dulu, kemudian pelajari juga pakan kering ya, fermentasi atau silase, yang intinya nanti nggak capek ngarit ya. Terus penjualan ya, seperti apa, terus obat-obatan itu kompleks sekali karena sangat kompleks sekali ilmunya, harus menguasai ya. Untuk itulah pentingnya kita harus membangun genset kita ya. Mungkin ke depan akan saya sharing lagi beberapa ilmu yang saya dapat dari teman-teman dari peternakan yang besar itu, yang kemarin dulu sudah saya sambangi ya. Yang pertama itu tetap kuncinya di finansial dulu, walaupun kita mempunyai bank pakan, kalau finansial kita yang untuk mendukung itu nggak kuat, ini sama aja bohong ya. Karena sistem kandang harus bagus ya, sirkulasi udara itu penting sekali loh itu ya, jangan anggap remeh ya teman-temanku semuanya ya. Intinya itu tadi ya, kuatkan dulu di finansial, upgrade ilmu dulu, kendalanya apa, terus kalau domba sakit itu solusinya bagaimana, terus kita juga harus bisa memanfaatkan kotorannya, ini mau diapain, semua harus dipelajari dulu ya, biar sukses. Intinya kita pelihara domba itu kan biar sukses, kita menginginkan profit ya. Tentu saja nggak ada orang saya pengen ternak domba tapi pengen yang rugi ya. Ya, oke, sekali lagi teman-temanku semuanya, itu tadi ya. Nanti ke depan akan saya kasih tips lagi ya, setelah apa yang saya alami dulu kemarin yang saya sempat main-main di peternakan yang cukup besar itu. Ilmu-ilmu yang saya dapat nanti akan saya sharingkan, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, sekali lagi kuatkan dulu finansial, kerja dulu, kumpulkan modal dulu ya sebanyak-banyaknya, baru bikin peternakan. Oke, cukup itu saja. Tetap semangat, salam santun, salam sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.